Jadi gue di Chill itu gue nyeritain bahwa gue tuh keluar bukan kayak yang nggak ada positifnya gitu, enggak loh. Gue tuh relasi iya loh, jujur banget kalau kita keluar tuh kayak kita ketemu teman-teman, taunya dapat kerjaan dari situ dan lain sebagainya gitu. Gue jalanin radio, televisi gue jalanin, berjalan dua-duanya. Gila ternyata men, TV nggak gue banget. Gue nggak bisa kerja under pressure, nggak bisa gue. Gue tiap hari ngigo. Guru gue di SMP namanya Pak Amir, shout out untuk Pak Amir tuh keren banget. Itu salah satu. Keren lo Mir. Oh iya seumuran lu. Aduh. Kenapa? Ngapain ya? Ya Gue denger lu katanya di radio ya Kak? iya bener. Kenapa lo berminat? Ntar dulu, jangan minat-minat aja nih. Kenapa emangnya? Lebih seru di dunia radio yang cuman audio saja atau yang ada mukanya juga? Tergantung, kalau misalkan lo pede dengan visual lo, ya berarti yang kedua tadi. Tapi kalau lo nggak pede dengan visual lo, berarti radio aman. Tapi kalau lo awalnya radio dulu atau? Gue nyanyi emang dulu, misal baru radio. Gitu. Nyanyi dulu? Lo kira-kira apa minatnya? Gue sih minatnya... Lo radio sih oke sih. Iya memang pengen Kak, gue ada masuk radio Kak, gue pengen banget. Cuman tips dan triknya apa nih Kak, masuk radio nih Kak? Pertama mungkin lo harus yang paling easy deh, yang paling basic. Bicara. Udah. Lo suka mendengarkan? Cukup. Udah, jadi pendengar yang baik udah cukup. Gue nggak tahu baik apa enggak, cuman gue suka mendengerin orang ngobrol kok, gue suka. Oke lah itu ya di poin itu. Terus lo harus belajar untuk bisa mengoperasikan alat sambil bicara, sambil pokoknya multitasking lah, itu tuh diperlukan sekali soalnya. Yang paling berat deh, biar gua nggak kaget gitu ya. Yang paling berat. Ngapain? Kok lu nggak bilang-bilang? Ada Farah udah dateng. Tapi gua sengaja biar lu nggak digangguin elu. Emang gua lagi ngapain? Ngobrol. Ngobrol radio ya Kak? Gua lagi ngapain emang? Lu sengaja nggak digangguin. Lu nya? Ya guanya nggak mau digangguin aja sama lu. Gua lagi ngobrol sama dia juga. Gagap banget. Apa kabar Farah? Kabar baik. Lu kenal Kak? Kenal banget. Akhirnya jadi setelah kita udah 4 season loh. Udah 4 season, udah 4 season. Dari 2005 apa ini? Enggak dong, belum ada. Mixeranya juga belum ada. Gitu, udah 4 season. Lu baru datang ke sini. Kenapa? Kenapa? Ada yang ditunggu kah? Apa sekarang ini lagi lu mau ada sesuatu yang dipromokan? Kebetulan emang baru diajak ya. Kayak gue langsung to the point aja nih guys. Ternyata emang belum diajak. Padahal gue menanti-nanti, mana nih kok gue gak diajak. Emang kemarin yang ngajak siapa? Ada. Nah itu Ordal. Tanyain Ordal. Kenapa? Harusnya dari lama ya. Iya, karena Ordal 4 season. Ordal itu kan emang berpengaruh juga di awal single lu kan? Iya, parah. Itu sangat impactful. Dimulai dari single yang I Do Care. Betul. I Do Care ya, gua tahu lah. Tahu, Bapak kan ada di dalam perjalanan. Oh, di dalam perjalanan itu. Ya, kan? Ya, jadi Farah ini adalah aja gitu. udah lama ini. Temenannya ya? Terus ya, saya bingung nih jadinya. Kita ya, daripada lo berdua. Apa ini saya ini? Lu aja yang nanya mendingan, lu aja yang nanya gitu. Nanti gua bantu jawab. Iya bener ya, lu jadi jubir kalau kita mending gua ngobrol sama lu gitu. Iya. So jauh-jauh nih. Apa Pak, lagi ada apa nih? Maksudnya terakhir-terakhir ini ada single baru kah atau ada stage yang lagi lu intimate atau apa gitu lagi bikin? Kalau rilisan terakhir kan gue tuh chill ya setelah I Do Care. Single kedua yang akhirnya gue produce. Ya bisa dikatakan itu self-produce deh ya. Yes. Yang chill. Terus habis kayak gitu berjalannya itu tuh sebenarnya gue udah mencoba untuk membuat lanjutan dari si single ini kan, menuju album dan lain sebagainya. Cuman ternyata tidak semudah itu ya untuk melawan keinginan diri sendiri, lebih ke diri sendiri ya. Kalau kaitannya sama si self produce ini gitu, karena gue cukup orangnya tarsok lagi. Ntar aja deh, besok aja deh, ntar aja. Taunya udah 2 tahun Pak Ardi serius. Iya lagi, iya. Gitu lah kurang lebih. Jadi sekarang lagi ngeberesin dan ngerampungin untuk ke musik. Jadi si album itu sudah berapa persen? Kalau ngomongin albumnya sih masih cukup. Ini ya, lagu tuh udah hampir rampung 5 lah, sekitar 5 gitu. Nah ini lagi mau diberesin untuk rilis single menuju ke album ini. Masih menantikan produksi music video gitu. Dimana itu sebenarnya semua adalah saya ya harusnya yang ngaturin itu. Cuman karena taruh deh, masih ada yang diberesin dulu deh, taruh deh. Tapi ini sebenarnya sih harusnya beres lebaran. Berarti lu jalan sendiri nih sekarang? Iya.
tapi tentunya dengan support banyak teman-teman ya. Harus gitu betul. kan. Rencana album mau isi berapa lagu, Kak? Album sih mungkin 6 atau 7 ya. Segitu sih. Enggak berarti enggak terlalu banyak juga berarti. Iya, tadinya tuh mau EP gitu kan. Tadi lagi rame nih maksudnya sekarang kan orang extended EP play, dulu. betul. Ya, Cuman kayaknya kalau misalkan 8, gue sempat ngobrol juga diskusi sama Kak Indra Deren waktu itu. Sekarang tuh betul sekali. Sekarang kalau album tuh nggak perlu yang pakai 10, 15 gitu. 7, 8 tuh udah oke kok lo kalau mau rilis album gitu. Oh ya. Jadi kayak ya oke deh kalau gitu. Kebanyakan ngebahas soal apa, Kak, dalam album? Temanya. Perjalanan hidup gue lagi asik. Kacau. Naik turunnya kah atau pas sedih-sedihnya? Gue nggak bisa jawab deh kali itu. Itu random sih. Jadi random. apa yang gue lalui akhirnya gue tulis, apa yang gue lalui gue tulis gitu. Jadi memang si proses lagu-lagu yang gue buat ini pas banget sesuai sama yang gue jalanin akhirnya. Jadi bukan di planning dari gue mau jalan cerita di album gue kayak gini, enggak sih. Oke, berarti pure apa yang lu jalanin aja tuh ya? Jadi kemarin ada apa gue bikin diskusi sama Ordal tadi itu yang bantuin ya kan. Udah akhirnya produksi gitu-gitu aja sih prosesnya. Kalau si musik video sendiri kan kalau sekarang lagi ngetrennya kan kayak berkesinambungan nih, multiverse. Oh Lu iya, ada dari planning ke situ karya per karya gitu. Gue sih enggak lagi. MV ke MV. Karena secara jalan cerita juga beda-beda sih lagu yang gue. Oh jadi masing-masing cerita Ntar aja gitu ya? Beda aja secara tema ya sesuai sama lagunya gitu. Kirain pengen kayak gitu. Soalnya itu lagi Ada siapa aja nih yang bantuin, maksudnya musisi besar kah ada di dalamnya? Kalau sejauh ini Dren juga belum termasuk ya. Kak Indra. Oh itu support, lebih ke support sih dia. support aja. Karena pernah satu radio ya? Betul, karena kan beliau sekarang udah beres ya siarannya, fokus ke musik. Cuman emang dia salah satu yang apa ya, supportful lah, kayak ayo Far, rilis lagi, kapan rilis lagi gitu. Oke lah itu. Iya, karena dia juga lagi kita develop juga program musik yang di TVRI. Oh wow. Kita juga di sini yang develop. Itu doi juga, Mang. Hostnya doi. Hostnya doi. Gitu. Iya. Nah ini kan buat checkers lah, walaupun gua udah tahu sih ya maksudnya. Oh checkers ini panggilannya? Checkers. Kotak-kotak dong? Ya bukan dong. Checker ya? Oh checker, Nggak checkerboard. itu, iya. Nggak ya. Gue dengernya otak-otak lagi. Emang udah makin sore makin kurang Iya, gue konsentrasi udah mau ya? jawab terus pikiran Mustopo makan. aja. Otak-otak Mustopo. Ah benar. Iya, Batagor. Tanya lu tadi pengen nanya apa itu? Ya ini maksudnya lu kapan sih? Karena setahu gue mengenal lu justru lebih awalnya kan dari seorang talent koordinator Betul, di jadi sebuah stasiun TV. Awalnya itu. Kita pernah Iya. Pantes lu berada di tahu. dalam Di satu satu institusi korporasi yang sama. betul. Terus sejak kapan lu tertarik? Jadi pantes gitu. Pantes dia langsung kayak Apa? ini. Terus. Ya udah. Kapan Par sejarahnya? Apa ya? Lu mulai tertarik ke nyanyi? Kalau nyanyinya sebenarnya gue tuh udah suka dari mungkin gue bisa bilang dari gue kecil karena bokap nyokap gue itu, jadi bokap nyokap gue tuh pekerja dari hari Senin sampai dengan Jumat. Beliau-beliau itu pada sibuk sama pekerjaannya, terus begitu weekend datang kita adain lah agenda yang mungkin bisa gue bilang itu kayak quality time gitu loh. Okay. Nah salah satu kegiatannya adalah Karaoke. karaokean di rumah pakai karaoke set. Lo tau dong DVD yang music video tuh kayak di pantai. Bokap lu cupop. Ya, bokap lu cupop. Ya udah sampai situ ya, tapi cupop. Karaokean lah pokoknya di rumah gitu. Terus dari situ kayak mungkin pas sekarang ini gue pikir bisa jadi gue kenapa suka nyanyi karena kegiatan itu gue lakukan pada saat momen yang menyenangkan. Jadi anak kecil kan mungkin nyerapnya happy gitu kan. Ya kegiatannya udah. happy. Jadi kayak gitu loh, dari situ terus gue suka nyanyi, akhirnya terus berjalannya waktu makin gue tumbuh besar, gue ngerasa wah nyanyi harus gue jadiin hobi nih. Gitu. Terus ya udah sekitar pertengahan gue SD lah. Jadi gue punya abang, beda usia tuh sekitar 6 sampai 7 tahun. Nah, pada saat itu kayak lagi happening juga band-bandan tuh Kak. Band. Terus habis kayak gitu dia ke rumah sama temen-temennya di teras latihan-latihan band gitu. Gue ngerasa, ih seru banget bisa punya circle kayak gitu. Akhirnya udah terus gue ngobrol sama abang gue, gue mau dong belajar gitar. Karena kebetulan bokap gue tuh suka main gitar juga. Cuman yang gitu main-main kayak Gonjreng-gonjreng lah ya. Gonjreng-gonjreng. Ada beberapa ukuran gitar di rumah, ada yang kecil gitu. Terus ada yang biasa dipakai buat mereka. Akhirnya abang gue mau ngajarin gitu. Terus gue inget banget tuh lagu pertama yang gue pelajari adalah lagunya Audi Item. Bunga-bunga layu, bunga-bunga layu. Itu apa? Arti hadirmu. Oh, arti hadirmu. Jadi chord pertama yang gue bisa tuh chord D. Gitu. Udah dari situ gue mulai ngulik. Terus waktu zaman itu kan untuk kita
tahu gimana caranya main gitar, medianya kan terbatas ya. Paling dari buku tuh waktu itu. Jadi abang gue ngasih tahu lo kalau misalkan mau ngulik, buku chord itu harganya Rp5.000 saja. Tapi lo udah bisa langsung main gitar gitu caranya. Karena kan gripnya ada tuh Kak, cara kita untuk pegang apa segala macam kan. Ya gitu ya, akhirnya gue rutinin tuh ke tukang majalah deket SD. Bang, ada lagu siapa lagi bang? Ada lagu siapa? Tapi dulu tuh lebih ke bahasa Indonesia sih. Keren. Ngulik dulu, gitu. Nah itu kan dari segi gitar nih Kak. Kalau dari kecil sampai kapan gitu lo ada latih vokalnya gak? Enggak ada. Gue otodidak aja. Yang akhirnya mengiyakan, wah lu bisa nyanyi nih Van. Pertama kali masih inget gak siapa? Bokap gue. Tapi yang bener. Oh secara profesional gitu kan? Bisa nyanyi. Kayaknya kalau secara profesional. Bukan produser idol kan? Kalau itu dapur lagi. Jangan situ-situ. Iya. Dapur lagi. Karena ke situ. Diam aja kalau dapur diam aja. Kalau itu udah beda cerita lagi tuh. Beda. Kalau dulu, kalau yang secara profesional gue kayaknya belum pernah menemukan maksudnya kayak, yang mengkonfirm akhirnya kayak, kamu tuh bisa nyanyi tuh ada guru gue di SMP, namanya Pak Amir. Shout out untuk Pak Amir, tuh keren banget. Itu salah satu. Keren lo Mir. Oh iya seumuran lu. Aman lu. Sorry Kak, gue lupa kalau lo mungkin seumur gue. Enggak. Pak Amir tuh keren banget. Jadi dulu gue SMP sebenarnya pengen kan gue kayak band-bandan juga gitu, tapi ternyata belum menemukan personil yang kayaknya bisa nih jadi band nih gitu. Akhirnya si Pak Amir bilang, udahlah Farah kamu sendiri aja. Terus tahu gue disuruh jadi keyboardis untuk upacara. Karena beliau tuh Pak Amir tuh guru apa sih KTK ya? Dulu apa ya kalau kesenian tuh? Guru kesenian. KTK SBK. Gua nggak tahu nih, ini jangan nanya sama gue nih. Seni budaya keterampilan. Seni budaya benar. SBK. Oh, iya nggak tahu. Gue sih kesenian aja udah. Ya udah. Seni budaya benar. Lebih relate kita ya untuk tahunnya ya. Saya juga manggil dia Om. Oh iya. Iya lagi. Gitu. Terus habis kayak gitu, karena gue juga akhirnya pernah melalui fase kayak gue pengen deh main keyboard gitu. Dulu akhirnya bokap gue beliin tuh keyboard-keyboardan yang di tempat mainan kalau dekat rumah gue namanya Popeye. Popeye tuh isinya mainan anak-anak gitu, terus ada lah keyboard-keyboardan mainan itu gue dibeliin itu, terus gue ngulik. Nah pada saat gue dibeliin itu tuh udah ada YouTube, jadi gue bisa tuh dari itu untuk chord-chord dasarnya aja C, D, A, semua maunya lah itu gitu. Terus tahu-tahu si Pamir mempercayakan lah gue jadi keyboard gitu, terus gue iseng-iseng juga nyanyi. Jadi Pamir nih belum begitu tahu deh kalau nggak salah gue tuh nyanyi juga. Akhirnya terus gue sambil nyanyi sambil keyboard, baru dari situ kayak kamu tuh bisa lo nyanyi, dia bilang gitu. Wih, berarti pertama kali yang bilang lo itu di luar Iya keluarga di luar keluarga ya. Iya Pamir tuh. Respect Pamir. Mantap sekali. Sebelum I Do Care kan udah pasti ada di Idol itu dulu gitu ya. Gue pengen tahu sih maksudnya. Sebelum Idol itu juga ada lagi Kak sebenarnya. Udah ada single juga. Hampir rilis kan, tapi belum dirilis kan? Belum dirilis. Jadi waktu di 2013 justru kalau sebagai profesional ya itu gue bernyanyi di 2013 itu. Dulu gue sempet join di salah satu label baru. Di mana label itu gue tahu iklannya dari iRadio. Itu tahun 2012 kalau nggak salah. Jadi gue beres SMA, terus karena bokap nyokap gue tuh salah satu radio yang didengar iRadio, jadi termasuk e-listeners juga. Ya udah terus habis kayak gitu gue lagi dengerin itu, tiba-tiba ada iklan Adlibs gitu kan. Lagi cari talent nih dan lain sebagainya. Bisa datang langsung ke Gading Serpong waktu itu. Karena nggak terlalu jauh dari rumah gue, kayak bokap gue mau nggak ikutan. Ayo, gue kan kayak iseng-iseng aja. Itu gue baru beres UN tuh, gue inget banget UN. Ya udah akhirnya gue kesana. Singkat cerita, Toto klop lah sama si label baru ini. Kalau dulu tuh genrenya lebih ke jazz. Makanya begitu gue join di label itu, gue sempat menjajaki beberapa panggung jazz, salah satunya Jakarta Jazz Festival tahun 2013. JJF. 2013. Gitu. Terus berjalannya waktu, labelnya berubah jadi manajemen artis. Terus gue langsung dibilang, kamu terlalu gendut. Kamu nggak bisa masuk TV kalau kayak gini, kamu harus bersihin badan gitu. Akhirnya terpacu lah sampai lo harus. Enggak, justru stres Kak. Itu kayak gue ngerasa usia 17 tahun gue dituntut untuk kayak gitu, sedangkan itu bukan area yang gue inginkan. Kan gue maunya nyanyi gitu. Terus tapi waktu itu nyokap gue bilang nggak ada salahnya sih dicoba gitu kan. Ya udah akhirnya gue coba. Ngeri juga berarti ya? Coba untuk mencoba. Ya gitu. Itu sekejam itu maksudnya. Industri akhirnya gue tahu dari situ. Tapi pada saat gue awal masuk kan, gue bener-bener yang sepolos itu masih naif loh Kak. Jadi kayak masa sih gitu loh, masa sih ternyata bener loh pemirsa TV kali ya listeners dong ntar bilangnya. Suka kepleset nih kayak gitulah. Akhirnya memutuskan menjadi
pas mereka berubah jadi manajemen artis, gue sempet join dulu bentar, terus kayak gue nggak sanggup karena ada satu momen kayak karena kan ada beberapa talent ya waktu pas label itu, mereka ada beberapa yang lanjut kayak gue gini, terus ngurusin badan, ada yang dari gemuk jadi cantik banget, tiba-tiba ada satu momen kayak gue dihubungin, Far, lo di mana? Di mana? Gue di rumah, lo di mana emangnya, gue bilang gitu. Ternyata dia di tempat casting, dan ternyata dia doang yang diajakin casting. Dari situ gue kayak, aku nggak diajak casting. Padahal aku udah coba ngurusin badan juga gitu. Udah akhirnya dari situ, nggak deh, nggak sehat nih buat mental gue. Akhirnya gue udah cabut, terus gue lanjutin kuliah. Gitu. Nah, kita ngomongin announcer nih. Announcer nih, sekarang kita balik loncat lagi ke announcer. Boleh. Ya karena kan dari pas kita kenal lo sebagai kita sama-sama di tempat yang sama itu, akhirnya lo hilang, terus tiba-tiba lo jadi itu langsung kan ya? Itu sebenarnya sambil, jadi gue 2 kaki. Oh, memang waktu saat itu? Pada saat itu Panursing tuh. Ya. Aduh. Punten. Cenji, punten. Tapi Cenji udah tahu. Panursing juga udah tahu itu cerita. Sotoy banget. Enggak. Kayak si paling kenal gue. Enggak. Udah tahu juga, maksudnya bos-bos itu udah pada tahu. Jadi pada saat itu tuh gue radio lagi training. Pada saat gue masuk ke MNC, disebut itu jadi MNC, baru nih gue masuk nih. Jadi MNC circle mana sih kata gue lupa sih circle mana sih itu. Gue sebenarnya udah mulai di radio juga tapi masih mentoring tuh Kak. Karena kan untuk bisa dapat jam siaran lo harus melalui fase itu dulu dong. Soalnya pengoperasian alat, gimana cara lo untuk ngobrol dengan pendengar dan lain sebagainya tuh prosesnya gak mudah sebenarnya. Ternyata kalau dulu gue sebelum jadi penyiar gampang banget, enak nih siaran nyanyi doang, maksudnya ngobrol doang apa segala, ternyata enggak lagi gitu. Iya, ternyata susah. Ya udah, terus berjalannya itu, terus gue dapet jam siaran, gue juga kerja, ternyata bertabrakan, terus harus pilih salah satu. Karena memang nggak kondusif juga di dalamnya. Kalau gue tetap dibolehin siaran, tetap juga kerja, nanti pas kan ada kayak wah nih. Pasti ada. Ya, terus kenapa lu milih radio Kak? Karena dibanding si ini. Iya. Televisi. Jadi sebenarnya kalau radio itu, kenapa akhirnya gue waktu itu, jadi untuk ke radio tuh gue ikutan ini, salah satu broadcasting akademinya lah, sekolahnya si grup itu ya. Betul. Jadi pada saat kenapa gue memutuskan untuk itu tuh gue beres kuliah, gue tuh mau nyanyi, tolong lah gimana caranya gue bisa balik lagi ke industri. Terus gue kayak mikir gimana ya, gue harus temuin relasi dulu nih supaya gue bisa masuk ke industri. Mungkin salah satunya dengan radio. Karena kan radio itu ya seperti yang kita tahu ya, semua tuh kalau dulu ya semua musik pasti radio gitu kan. Kalau sekarang medianya kan udah besar Kak, jadi ada pilihan kan. Tapi tolak ukur itu kalau menurut gue masih. Iya, tetap ada tapi nggak harus radio doang, betul. Kalau dulu kan radio atau televisi gitu kan. Iya benar-benar. Udah akhirnya terus ada lagi-lagi gue menemukan iklan si akademi ini dari radio tersebut gitu ya. Ada terus akhirnya gue join, ternyata waktu itu ekspektasinya nggak kayak gue harus jadi penyiar, nggak sih, lebih ke relasi waktu itu. Terus ya udah, terus berjalan itu ternyata gue di-approach juga untuk siaran. Ini kenapa enggak, masa gue tolak gitu kan. Ya udah akhirnya gue sikat juga. Terus berjalannya itu gue di-kontak lah sama teman gue yang kerja juga di tempat kita bekerja, bahwa mau nggak lo ke TV nih, lagi kosong juga tempat gue, asik kok kerjanya apa segala macam. Terus gue, wah TV, radio, ya masa nggak gue sikat tuh dua-duanya kan? Ya, karena lu pengen ngebangun relasi circle itu, apalagi kan ya udah radio ya TV lengkap lah sudah gitu kan. Masuk, gue jalanin radio, televisi gue jalanin, berjalan dua-duanya, gila ternyata TV nggak gue banget. Gue nggak bisa kerja under pressure, nggak bisa gue tiap hari ngigo, coy, sumpah, karena bagian gue talent koordinator ya. Gue kayak, iya betul, jadi lumayan, wah ternyata gue emang nggak di sini kayaknya jadinya nih. kan. Kayak, artis gue belum, ini belum gitu. Pada libur. Emang gitu ya. Weekend nggak ada, kita maksudnya nggak ada jam kerja pasti kan kalau kayak gitu. Berarti itu salah satu faktor juga kenapa lu lebih milih radionya di situ. Kalau radio tuh emang kayaknya pada saat itu gue bukan kayak apa gue tinggal di radio, enggak sih, belum ada. Maksudnya nggak terpikirkan untuk gue tinggalin radio, satu saya tinggalin televisi gitu. Pada saat itu. Dan menurut lu sampai sekarang dengan apa lu udah masuk radio dan lu juga udah yang kata lu tadi membangun circle, works nggak? Works banget, parah. Works gue banget, kan? terbantu sekali secara info, terus juga untuk gue bisa promo lagu dengan kondisi yang mungkin nggak, ya gue menyebut ini juga privilege ya Kak, maksudnya kayak nggak semua teman-teman yang bergerak terutama di bidang independen, maksudnya sendiri produksi itu bisa
dapet waktu untuk bisa promo ke radio-radio gitu. Dan sedangkan gue karena memang berada di area ini, terus gue kayak ya gue bisa bilang lebih mudah lah gitu. Walaupun juga ada sisi sulitnya. Iya. Dan pada akhirnya kan pasti akan menemukan titik-titik memilih nih. Betul. Kayak seorang Indra Prasta aja kan juga bisa memilih. Kalau lu sendiri, kira-kira lu pilih menjadi seorang penyiar atau menjadi musisi? Nah ini tricky nih pertanyaannya. Ini gue pernah diskusiin juga sama abang gue, ini mungkin gue agak panjang jawabnya. Jadi pada saat itu gue ngobrolin ini juga sebagai orang yang merintis untuk masuk ke industri, menjalani 2 bidang yang bisa dibilang utama gitu ya. Itu tuh bisa memicu yang namanya product confuse. Karena kayak, ini siapa ini orang? Dia sebenarnya apa? Kan gue nge-MC juga. Terus maksudnya di entertain ada beberapa yang gue jalani selain nge-MC, radio, terus juga musik gitu. Makanya pertimbangannya waktu pas gue mau rilis si lagu gue itu, yang pertama kali gue rilis I Do Care, wah kayak gue harus melahirkan satu yang baru nih. Makanya gue memutuskan untuk oke deh Farus. Jadi si Farus ini gue jadikan stage name khusus untuk musik gitu. Jadi kalau lo ngomongin musik berarti Farus. Kalau lo ngomongin penyiar, nge-MC dan lain sebagainya Farah Virus gitu. Padahal sebenarnya akronim aja sih guys. Biar nggak pusing. Ada lagi gue di proses itu. Ada lagi gue. Farus sebenarnya udah lama namanya dari gue. Iya, maksudnya gitu. Untuk pas saat lagi yang mau launching si I Do Care itu kan. Ya. Akhirnya memutuskan itu. Ada nih fotonya, Mas. Masih ada. Nggak usah. Iya. Gitu, nah, kalau misalnya nih Kak, lo kan sebagai musisi ini misalkan udah sukses banget, amin gitu ya. Terus udah sibuk banget ya. Akhirnya lu terpaksa untuk ninggalin jadi penyiar gimana? Itu kemarin gue udah sempet lalu ya di 2023. Jadi beberapa panggungan itu akhirnya ngebuat, aduh maaf ya bos saya di sini. Maaf lagi. Tapi akhirnya karena di kantor juga support, ya udah gue dibolehin gitu. Dibolehin apa nih maksudnya, cuti kah, cabut kah? Dibolehin. Lebih punya keleluasaan. Iya. Oh. Tapi ya intinya maksudnya dari yang kemarin gue udah berjalan di musik ini, radio bisa berdampingan kok gitu. Sejauh ini masih bisa berdampingan. Sesibuk-sibuknya lu sama jadwal panggung gitu ya, masih oke lah masih ya bisa buat gue aturin. Kita kan awam, kalau untuk prosesi masuk ke radio, itu tuh gimana sih? Nah kalau teman-teman atau checkers yang memang punya materi dan menurut dia bagus apa segala macam, pengen submit tuh gimana sih gitu? Kalau sejauh pengalaman gue memang kebanyakan pasti punya relasi ke radio. Jadi kalau yang lo nol relasi mungkin akan lebih sulit ya checkers gitu karena kan banyak ya pasti teman-teman yang mau submit. Jadi itu yang kayak di submit tuh mungkin banyak yang mau submit juga. Terus kan nggak 1-2 nggak sih Kak? Banyak apalagi tiap hari rilisan tuh ya, di TV pun sebenarnya kayak gitu. Iya, beratus-ratus ribu bahkan juta mungkin ya dalam satu hari gitu. Mungkin yang submit juga banyak. Jadi paling bener mungkin kayak meant to be kali ya. Jadi gue agak sulit juga kalau menjelaskan gimana prosesnya secara. Kayaknya emang harus ada jembatannya tuh. Betul. Yang paling benar mungkin relasi itu yang nomor satu. Ya kalaupun memang lo nggak ada relasi terus total lo bisa, berarti lo luck gitu. Oh, atau mungkin misalkan di radio lo ada program, ayo kirim karya ya, lo itu gitu. Update juga ya. sama apa sih program di radio tersebut. Gitu. Cuma sejauh ini mungkin tahapan yang paling benar kayak lo bilang submit aja. Ya submit aja terus, submit terus kayak gitu. Sampai di notice. Sampai gitu di notice betul. Iya, mungkin lebih ke usaha lu juga ya. Betul. Iya. Gue pikir ada tahapan khususnya gitu mungkin maksudnya. Ada ya, tapi kalau gue yang sepengetahuan lu gimana? Yang sepengetahuan gue sih sejauh ini yang kayak gitu. Orang submit nih, kan banyak ya. Ya itu luck lagi itu, faktor luck lagi. Iya. Menurut gue kayak, coba ini buka mungkin kayak dari 100 misalnya. Mungkin 10 yang dilihat yang paling atas atau random aja gitu yang kira-kira dari nama. Makanya gue ngebayang sih nama, di era gitu digital kan? ini, Far, maksudnya se-submit itu kan orang segampang itu. Kalau dulu di era gue aja gitu kan. Gimana era lu? Fisik. Bener-bener kita samperin apa gitu ya, fisik kirim apa segala macem gitu kan, tapi nggak ketahuan. Kalau sekarang kan mungkin kayak email udah dibaca atau bisa ketahuan notification gitu kan. Kalau dulu ya random. Iya, orang kirim demo. Gak jadi bikin demo gitu kan. Terus datang ke radio-radio. Bahkan gue pernah dengar cerita Raisa juga, dia sampai bawain cupcakes untuk supaya lagunya didengerin gitu loh. Jadi dia bawa si demo itu terus cupcakes juga. Maksudnya banyak usaha lebih yang dilakukan. Sama musisi-musisi yang udah dari dulu-dulu tuh mau masuk ke industri. Kalau sekarang benar lo bilang, karena mungkin juga perkembangan zaman teknologi gila-gilaan kan. Orang tiap hari bikin musik aja tinggal
jadi ada AI juga dan lain sebagainya gitu kan, lebih mudah. Tapi lu nih sebagai si penyiarnya pernah nggak iseng-iseng tiba-tiba naruh lagu lu terus tiba-tiba kepotong? Enggak, kalau gue iseng-iseng enggak ya. Enggak lah, kalau itu ada proses, ada Iya, MD namanya. Betul. Jadi Iya, kalau iya. itu gue belum pernah. Enggak Sejauh kemarin sih gue memang karena emang diplotingin aja lagu gue di situ. Iya. Cuma pernah ada momen gue lagi siaran tuh program kirim salam, terus ada yang request lagu gue pas lagi jam gue siaran. Enak tuh kayaknya. Kita mau present gue sendiri gimana sih? Itu gimana? Akhirnya gue menanggulanginya Lu di Sabtu kan ya? nanti Dulu dulu sempet Sabtu iya kan? dulu weekend, dulu Iya, sempet dulu di weekend. iya. Terus udah kayak gitu ya menanggulanginya gue bilang nanti akan dimainkan. Ya akhirnya gue jadi diri gue aja, makasih udah request lagu saya nih gitu, sekalian promo. Seenak tuh, seenak tuh. Iya. Ini kan mungkin orang yang di apaan sih, masa present diri dia sendiri gitu kan. Gitu. Tapi setelah gue discuss waktu itu sama PD gue, program director ya. Kalau di radio tuh PD tuh bosnya. Oke. Paling atasnya tuh PD, bawahnya MD, baru Announcer, penyiar ya, iya. betul. Waktu discuss, Mas nih ada yang request lagu gue lagi pas gue siaran. Ya nggak apa-apa, lu Iya, present aja. iyalah. Jadi Kan gue lagu lu masuk di playlist juga. dikasih ruang untuk, cuman agak aneh sih Kak, jujur. Kecuali kalau lagu lu belum masuk ya, di playlist. Harus gitu-gitu. Iya, awkward Awkward banget. sebenarnya emang sih. Awkward banget. Tapi kalau misalnya Betul. emang lagu lu udah di playlist sih, ya it's okay gitu. Betul. Kecuali kalau tiba-tiba Aja. kayak gue nih, lagunya belum ada. Gue request lagu lu dong. Gimana Mas, ada lagu gue yang di request? Iya, Itu kan iya, aneh iya, gitu iya, kan. betul. Si gimmick tuh katanya. Bener sih, bener Kata sih. PD-nya si gimmick tuh. Gitu Tinggal lo ada sih. dua nih. Iya, yang udah menurut- rilis. Berarti si I Do Care sama Chill. Yang lo banget yang mana? Chill. Chill. Karena Kenapa? semua Cerita proses soal dari apa sih, sorry? Chill itu, maaf ya Papa. Banyak. Jadi ini ceritanya Chill tuh Seru nih. gue buat gara-gara bokap gue habis marahin gue pada saat gue sampai di rumah itu pukul 2.30 Kapan itu? pagi pada saat pandemi. Hmm. Jadi kan kita waktu 2020 awal sampai ke 2021 tuh gila banget kan Kak. Kita juga bilang, maksudnya terbatas mau kemana-mana. Ya, intensitas kita juga kan pas lagi pandemi kan? Iya, betul. Iya. Terbatas lah. Tapi kan ada satu momen lagi bener-bener kita terbatas banget. Iya. Terus setelah agak Fase reda, kedua deh tuh. Fase kedua. setelah agak reda, akhirnya gue ngobrol sama temen-temen, kita ya kali nggak ketemu, ya Iya. kali nggak hangout dan lain sebagainya. Terus karena itu udah agak leluasa, tiap hari gue pergi sama temen-temen gue. Terus baliknya ya late night gitu kan, jam nggak usah jamnya deh, baliknya late night gitu. Terus udah kayak gitu, ada satu momen, karena biasanya tuh gue balik, gue buka pintunya pelan-pelan banget supaya bokap nyokap gue nggak bangun Iya, kan. benar. Terus ada satu momen gue baru sadar, iya lagi gue kepagian pulangnya. Oh. Bapak gue udah sholat pagi itu bangun. Jadi begitu bokap Udah duha jangan-jangan. Jangan-jangan dia udah duha. Jangan, Udah Kalau lewat ada subuh. sholat pagi Nggak mah sampai. udah tahu nih gue harus jam-jamnya nih. nggak Iya. sampai 2. Terus bokap gue buka pintu kamarnya, gue buka pintu dalam rumah. Tada gitu kan. Parah. Gitu. Bokap gue sih nggak marah. Tapi gue tau bokap gue marah tuh seperti apa. Jadi bukan yang kayak, kamu nih, enggak. Jadi bokap gue cuman, Bete. Geser. jam berapa kakak? Asik. Udah terus habis kayak gitu, gue kayak, kenapa sih? Gitu kan, maksudnya kayak kenapa? Kan gue udah lama gak main sama temen-temen gue, dalam hati. Terus udah akhirnya dari situ terus gue, udah deh gue bikin lagu gitu. Jadi gue di Chill itu gue nyeritain bahwa gue tuh keluar, bukan kayak yang nggak ada positifnya gitu, enggak loh. Gue tuh relasi apa, iya loh, jujur banget kalau Iya, kita iya, keluar tuh iya, kayak iya. kita ketemu teman-teman, taunya dapat kerjaan dari situ dan lain sebagainya benar, gitu. Makanya gue di situ gue tulis kayak gue cuman chill karena gue pengen ketemu sama temen-temen gue yang gue anggap real gitu. Jadi ya udah gitu selama pandemi kan gue di rumah doang nggak sih gitu. Akhirnya itu triggernya. Jadi karena gue mau ngejawab bapak gue yang nanya kenapa sih kamu tuh main terus, nongkrong terus, baliknya late Ya padahal gitu. lagi masa-masa Ya gue ngerasa lockdown gitu kan. betul. Tapi pada saat itu gue ego gue kan Iya gitu dong. kan. Namanya seorang anak yang kurang baik itu tapi jangan ditiru ya. Tapi akhirnya gue sadar bahwa gue mikir anjir ntar gue kalau punya anak kayak gue gimana ya gitu. Pasti. Kayak gimana ya gitu kan nge-handle. Saya sudah mengalami. Iya, iya. Gitu. Ini gua dulu nih ya kan. Padahal gue ngerasa gue bisa jaga diri kok gitu loh. Tapi tetap aja namanya orang tua kan. Khawatir. Tuh, itu tidak baik, jangan ditiru ya. Oh berarti udah ada Chill sama I Do Care. I Do Care. Nggak ada yang sedih-sedihan kayaknya tuh ya? Ada nanti di rilisan yang terbaru. Jadi Apa tuh? ada salah satu Kalau boleh lagu di-spill? yang gue bikin karena bokapnya pasangan gue meninggal. Ah. Gitu. Itu gue bikin tuh, gue tulis. Gitu. Nanti ada di rilisan yang terbaru. Tungguin ya guys. Rilisan terbaru tuh, sorry Kak, maksudnya single atau ke album ini? Ya menuju album, tapi Menuju mungkin album, nanti tapi kan single-single ya, keluarnya. teknisnya kayak gitu. Oke. Gitu. Terus untuk panggungan sendiri, Mm-mm. lu lebih memilih panggung kah atau
emang ya udah kalau ada gigs kira apa gitu ya lu? Kalau gue gigs sih gue sikat, panggungan tuh kayak soalnya kalau dari gigs tuh relasinya lebih lebih kuat sih Kak kalau sepengalaman Lebih intimate gue. ya, lebih langsung touch-nya gitu ya. Kalau gigs tuh kayak emang willing untuk gue pengen nonton musik. Jadi secara apresiasinya tuh lebih berasa gitu kalau di gigs ya. Tapi ada impian lu juga untuk main di festival besar, ada dong? Ada. Waktu kemarin kan di awal tahun gue sempat main juga di, oh my god, gue lupa nama festivalnya. Girl Sabiboria? Fest. Oh, oke, Girl Sabiboria. Fest. Iya, gitu. Terus waktu kemarin juga sempet tuh hampir di beberapa festival besar, tapi kaitannya sama lagu. Jadi pada saat itu lagu gue berdua, kan gak bercover, ya kan? Kalau panggung besar itu kita harus udah prepare lagu sendiri, makanya gue ngejar nih lagu sendiri gitu. Jadi lebih memilih intimate gigs ya? Akhirnya sejauh ini iya, kalau sepengalaman kemarin. Karena apresiasi yang gue dapet tuh lebih masyok gitu. Apa yang lo dapetin maksudnya? Apakah ada orang yang tahu-tahu? Kalau abis gigs tuh ngobrol ntar, lu gimana musik lu kayak gini-gini, terus biasanya tuh mereka nanyanya sih tentang lirik ya. Nah itu tuh gue suka banget kalau lirik lo bagus di part ini, berarti kan dia nyimak secara seksama nih. Ya apa interpretasi yang, dia nyampe gitu ya, walaupun gitu. ya mungkin maksudnya dia beda atau kira dia nanya tapi maksudnya ini aja. Lo bisa sih ketemu, padahal sebenarnya sih biasa aja lirik lagu gue. Cuma mungkin ada mungkin kena ke dia. Ada beberapa teman-teman yang ngerasa, oh ini relate atau kok ketemunya bisa pas kayak gini ya kayak gitu. Ya jadi tapi kan emang itu untuk orang, Far. Betul, iya betul, dong, betul. biar orang ini. Kalau di I Do Care sendiri, kita balik lagi ke I Do Care. Itu bercerita tentang apa? Itu bercerita tentang, aduh. Kenapa aduh nih? Kenapa aduh? Udah nggak bersama tapi masih ini. Masih apa ya, gue bahasanya biar... Gamon, enggak? Iya, mungkin bisa dibilang gamon. Gamon. Jadi nggak bisa bersama tuh karena, nggak gamon juga ya, jadi kayak satu relation yang berjalan, tapi sebenarnya mereka nggak akan nemuin ujungnya. Karena ya begitulah, ada banyak ya. Banyak faktornya. Iya, sedih sebenarnya. Iya, sedih. Tapi tetap kecil gitu. Tapi dikemasnya nggak. Ya. Gue masih peduli. Iya, cuma kan nggak yang bahasa Indonesia doang. Nggak yang sedih banget gitu judulnya. Iya, gue peduli aja kalau lu kenapa-napa udah gitu aja. Kalau lu kenapa-napa bodo amat. Iya sih bener ya. Kalau menurut gue, iya gitu. dong. Terus ya pasti kan lu juga udah ya di circle radio, TV, ada ketemu sama musisi besar yang lu pengen banget into di project lu nggak sih? Ya maksudnya itu kayaknya kalau kolaborasi asik juga, tapi gue kayak ngerampungin dulu apa yang jadi ininya gue ya, karyanya gue dulu nih secara solo, terus baru mungkin nanti kalau udah settle dan proper menurut gue, baru gue coba approach untuk kolaborasi gitu. Tapi lo udah kemauan pengen rilis party tour ke luar nggak Kak? Kayak misalkan yang deket-deket lu tetangga lah, Malaysia, Singapura kayak. Party tour tuh maksudnya gimana? Tur kecil-kecilan gitu. Party tour gitu ya. Gue kok Tour kalau party tour nada. Salah. Rilis party. Gue ngasihin party tour ngapain ya mereka ya? Oke. Orkestra kayak dong. showcase gitu. Album lu, tapi dibuat tour gitu. Ada konsep di situ nggak? Ada. Kemauan. Dan justru kemarin itu gue banyak diskusi sama abang gue mengenai ini jalannya enaknya gimana ya. Terus gue sempat ngobrol juga karena kemarin tahun lalu udah ke Malai. Terus kayak pas gue balik kemarin tuh dari Malai, tiba-tiba dia nge-DM gue, main dong di tempat gue. Tapi gue udah sampai di Jakarta, jadi wah sayang banget nih. Akhirnya gue sampein ke mereka, ntar aja habis gue rilis ya gitu. Akhirnya terus gue cepet juga berarti ya? Cukup, karena ternyata mereka di sana tuh willing kayak, iya terus juga nggak, maksudnya apresiasinya kenalnya tuh circle-nya nggak ini deh, beririsan semuanya, beririsan ya Kak gitu. Kalau menurut lo, apakah itu memang circle-nya begitu atau memang si musiknya sendiri nggak terlalu banyak gitu loh pilihannya? Kalau ini sih bukan menurut gue ya, gue dengar cerita dari mereka justru. Kalau mereka ngerasanya karena secara genre musik tuh di luar Melayu agak bukan terbatas juga ya, mungkin kotak lah gitu ya bisa dibilang gitu. Jadi kita tuh saling kenal tuh satu sama lain gitu, nggak terlalu kolamnya nggak besar-besar banget, nggak kayak di kita. Itu dia maksud gue, apakah karena yang circle itu atau memang di sana memang musiknya ya memang ya udah akhirnya jadi kedengeran gitu seorang bisa jadi kayak gitu juga gitu sih. Nah gue tadi yang yang tadi itu gue lanjutin lagi, akhirnya gue ngobrol sama abang gue, kayaknya kalau misalkan gue adain showcase dalam rangka rilis lagu di Malai, oke juga nih, karena gue udah ada
relasi di sana, terus tempatnya juga udah ada tuh. Gue udah dapat beberapa titik, ada 3 atau 4 gitu. Terus jadi gue memutuskan kemarin bilang ke abang gue mau deh kesana. Terus abang gue bilang, lalu ngapain kesana, di sini dulu gitu. Iya juga udah. Nggak ya, gue kayak terlalu excited gitu. Nggak masalah juga sih. Maksudnya dua-duanya, jadi lo Jakarta juga dong, lo cari jangan cuma luar doang gitu. Iya. Dalam negeri, ya luar ya udah kalau misalnya memang udah ada, tapi lo juga fokus di dalam. Tapi kadang-kadang ada orang yang ngebesar di keluar sana, gitu ya. atau kedengerannya dari di sini, Udah di luar gitu. Bisa sih. Ya kenapa? Ya kalau itu punya kans, kenapa nggak lu balik aja emang gitu kan? Betul. Mobil tua masih? Masih ada. Guys. Itulah Fun ya. fact-nya dia tuh suka dengan yang klasik-klasik. Itu karena terinspirasi dari pasangan gue sebenarnya. Terus ngangkat yang itu juga. Gara-gara dia ngangkat BMW waktu itu, BMW E34. Ih, Mas Boy. Mas, emang enggak? Mas Boy E30. E30 ya, sorry. Dia 34 terus kayak dia cukup meracuni lah. Akhirnya terus gue bilang sama bokap, gimana nih Pak? Terus ya udah pertimbangan apa? Great Corolla lah. Jadinya keputusannya gue. Enggak, gue nggak tahu otomotif kan. Nyebutin tipe apa juga gue nggak tahu. Sedan. Iya, oke, siap. Sedan lu. Setan itu. Wow. Kita lanjut ke ini ya, kayak harapannya. Pre-love masih? Masih pre-love. Pre-love? Pre-love masih? Iya, kemarin gue lagi baru-baru ini nih. Ini sering banget pre-love nih soalnya. Jadi sama gue... temennya. Sama temennya? Yang temen kamu itu juga kan suka pre-love. Oh, yang mana? Ini Udah masih temenan nggak? Dapur-dapur ini, bahaya banget nih dapur-dapur ini. Oh, kalau gue belum pernah barengan sama Cile justru. Iya kan dia juga bikin pre-love-an juga kan. Oh iya, kalau gue kira bazar. Bukan. Oh, oke. Nge-pre-love-in orang. Oh iya, masih. Terus gue nih baru-baru ini ikut bazar, gue kira itu tuh. Iya, yang kemarin gitu. Terus udah kayak gitu, gue sama pasangan gue kalau yang kemarin. Ya udah terus habis kayak gitu, ternyata seru lagi. Rame lagi, gue jadi ketagihan. Pre-love tuh sistemnya kayak gimana sih? Ya kita baju-baju kita udah penuh di lemari nggak kita pakai, kita jual. Udah gitu gitu, aja bener intinya. kan? Intinya daripada lu pikir dihisap salah nantinya. Iya benar, itu lagi. Sumpah itu salah satu keputusan Gue lagi gue. niat juga, masalahnya jam tangan gua, koleksi gue lagi pengen Pre-love bener. Kan makanya ada kan akunnya kan Pengabdi Second. Wow, emang ya? Ada. Keci banget. Namanya keci banget, namanya keci, bagus ini. Pengabdi Second. Gitu. Kak, harapannya nih dari kakak untuk di tahun 2024 ini gimana? Iya deh. Pak Farus, Padahal lurus gimana terus harapan? Tuan lo daripada gue. Gue mukanya doang kak, mukanya doang gue mah. Gimana kak? Harapannya pasti gue bisa secepatnya untuk merilis ya. Amin. Karya terbaru gue, karena emang gak sabar banget gue pengen dengerin ke semuanya. Soalnya musiknya Yang udah sedih jadi. tadi ya? Apa? Yang sedih Enggak, tadi. yang Cheerful dulu. Oh, Cheerful. Oh yang dikeluarin ntar Cheerful dulu nih. Yang Cheerful dulu, Cheerful dulu. Oke. Terus karena emang tinggal tunggu music video aja sih itu. Jadi gue harap diri gue sendiri bisa, ayo dong semangat dong gitu ya. Untuk segera merampungkan itu terus rilis. Kemudian kalau di lain-lainnya ya semoga rezeki ngalir terus aja lah ya. Sehat semuanya lah Job-joban pokoknya. banyak. Betul. Job-joban banyak, lancar-lancar semua. Ya pokoknya kita tunggu rilisan Farah. Ntar boleh main lagi nggak? Boleh dong. Bener ya? Boleh dong. Aneh nih, Boleh dong. cek ya ntar kalau mau dari aku main lagi. Pokoknya kalau ya siapapun yang punya single baru, band lama, nggak masalah, datang juga atau juga band baru, single baru, silakan. Boleh lebih dari sekali? Sangat terbuka. Enggak kan? Boleh. Yang megang dia ini bro. Enak jadinya, tinggal ngobrol aja. Boleh ya berarti ya? Boleh banget. Pokoknya gue tunggu banget karya-karyanya Farah Terima dan kasih. albumnya. Semoga sukses. Amin, thank you banget. Dan terima Kak. kasih sudah mampir ke Check Aku Sound. thank you. Thank you Checker. Sampai ketemu lagi. Dadah. Dah.